Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa isi absensi terlebih dahulu ya dari e-learning. Selamat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operator aritmatika. Ibu berharap kamu sudah nonton video sebelumnya ya tentang penjelasan operator aritmatika dan logika. Nah, di sini kita menggunakan Visual Studio 2012. Kalau kamu mau menggunakan Visual Studio 2010 atau yang lainnya boleh ya. Kita buka dulu, kemudian kita buat project baru dengan cara klik File, kemudian New Project, atau bisa langsung dari Start New Project. Nah, di sini karena kita pakai Visual C#, kita pilih yang Visual C#. Kemudian pilih yang Console Application. Nah, di sini namanya bisa saya ubah menjadi latihan aritmatika. Kemudian lokasinya bisa saya ubah ya, di mana akan saya simpan project ini dengan cara klik Browse. Kemudian di sini sudah saya sediakan foldernya. Saya pilih folder belajar aritmatika, kemudian saya select folder. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, sekarang kita cek projectnya, apakah sudah tersimpan di folder yang saya buat sebelumnya. Folder belajar aritmatika. Nah, sudah ada ya. Jika sudah ada, kita kembali ke kode program. Nah, untuk yang pertama, saya ingin membuat dua angka yang mana nanti akan saya jumlahkan dan saya kurangkan, saya bagikan, saya kalikan, kemudian saya modulus. Nah, di sini saya buat dulu. Untuk memasukkan angka yang pertama, saya buat dengan cara console.write, kemudian masukkan angka 1. Nah, angka satunya akan saya buat menjadi integer ya, integer angka 1. Kemudian saya convert dulu dia. Nah, kemudian saya akan membuat angka yang kedua dengan cara yang sama juga dengan angka yang pertama. Saya buat console.write. Console.write, kemudian saya buat masukkan angka 2. Nah, kemudian angka kedua juga saya buat dengan tipe data integer, saya convert ke integer 16. Kemudian saya lakukan hal yang sama seperti angka 1. Kemudian dua angka ini akan saya tambahkan, kurangkan menggunakan operator aritmatika. Nah, di sini saya buat console.read key dulu terlebih dahulu supaya tidak looping, supaya programnya tidak berjalan terus. Kemudian angka 1 dan angka 2-nya akan saya jumlahkan. Oke, hasil penjumlahan dari angka 1 kita buat aja hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 sama dengan. Oke, jangan lupa setiap ingin membuat hasil kita buat penampungnya dulu ya. Caranya gimana? Oke, ini saya ubah jadi right line. Oke, salah ya, bukan read line ya. Saya buat jadi right line. Kemudian kita buat dulu penampungnya. Caranya gimana? Buka kurung kurawal, kemudian 0 dan tutup lagi. Nah, supaya bisa ditampilkan hasilnya, kita ambil variabel angka 1 ditambah dengan variabel angka kedua. Nah, kalau sudah,
Mari kita cek hasilnya dengan cara menekan tombol start. Kemudian masukkan angka 1. Di sini saya masukkan angka satunya itu. Oke, jangan 1 ya, saya masukkan angka satunya 4. Kemudian saya masukkan angka 6. Nah, hasil penjumlahan dari angka 4 dan 6 adalah 10. Nah, yang perlu kamu tahu adalah operator aritmatika itu ada tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang kita buat untuk operator aritmatika pengurangan. Nah, ini kita lakukan hal yang sama lagi dengan yang sebelumnya atau penjumlahan. Nah, bedanya adalah hanya operator yang sebelumnya untuk menjumlahkan operator tambah. Nah, ini kita buat operator pengurangan dengan cara kurang ya. Kita masukkan lagi angka yang pertama. Di sini saya masukkan sebuah angka 2. Kemudian saya masukkan lagi angka 3, yang dimana nanti untuk penjumlahannya hasilnya akan 5, pengurangannya adalah -1. Saya enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 adalah 5. Hasil pengurangan dari angka 2 dan 3 adalah -1. Ini tinggal kita tambahkan lagi operator aritmatika yang lain. Tinggal kita copy saja dari yang sebelumnya. Di sini tinggal saya paste. Nah, kita ganti jadi perkalian. Operatornya juga akan saya ubah dari kurang menjadi kali. Nah, kemudian kita lakukan lagi hal yang sama. Kita paste lagi, kemudian kita buat untuk yang pembagian. Nah, operatornya jangan lupa diubah dengan simbol bagi. Kemudian yang terakhir adalah modulus ya. Console.writeLine, hasil sisa bagi atau modulus. Nah, ekspresi dari modulus ini adalah tanda persen. Jangan lupa. Atau yang sering disebut dengan sisa bagi. Kemudian saya start. Nah, di sini saya perkecil dulu. Kemudian saya masukkan angka 4, kemudian saya masukkan angka 2. Nah, untuk melihat apakah sudah benar yang kita buat, saya buat dulu di notepad terlebih dahulu. Jika kita hitung secara manual, angka 4 ditambah 2 sama dengan 6, 4 dikurang 2 sama dengan 2, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, sorry, 4 ya, 4 dikali 2 sama 8, 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian 4 modulus 2 karena sisa baginya 0, jadi hasilnya sama dengan 0. Oke, ini yang kita hitung secara manual harus sama dengan sistem. Nah, jika sudah sama, berarti operator aritmatika kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, ini saya close. Oke, ini saya close, saya tidak usah save, saya close juga. Semoga kamu paham ya dengan apa yang sudah dijelaskan tentang operator aritmatika. Kamu bisa coba sendiri ya di rumah dengan cara menginstal software Visual Studio 2012 atau versi yang lainnya dan mengikuti step by step yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sampai bertemu di video berikutnya yang pastinya jauh lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!